Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ariel Apriansyah dengan NIM F1B02310038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas buku tentang filosofi teras. Buku ini ditulis oleh Bapak Henry Manampiring dan diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada tahun 2019 dengan total halaman 340 halaman menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki latar putih, biru, dan kuning. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selama lebih dari 20 tahun berkarir, Henry Manampiring sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional. Latar belakang pendidikan Henry Manampiring yaitu lulusan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan Master of Business Administration di University of Melbourne, Australia. Buku ini ditulis secara pengalaman pribadi penulis untuk menghadapi pikiran-pikiran yang negatif. Buku ini sangat berguna ketika kita sebagai generasi muda sudah sangat lelah dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi seperti pikiran yang buruk, cemas, dan juga tidak bersemangat. Ini sangat berguna untuk menaikkan semangat kita dan tidak selalu berpikiran negatif. Buku ini membahas tentang filsafat stoik atau filsafat Yunani yang dapat membantu kita untuk membantu persoalan-persoalan kita. Selain itu, buku ini juga memberikan kita berbagai solusi untuk menghadapi naik turunnya kehidupan kita pada zaman ini. Jadi, buku ini sangat berguna dan sangat bagus untuk kita baca di kalangan-kalangan remaja seperti kita. Nah, buku ini menggunakan sistem stoicisme, yaitu sebuah filsafat Yunani Romawi kuno yang mengajarkan tentang menjalani hidup dengan tenang dan damai. Stoicisme mengajarkan kita harus bisa membedakan hal-hal yang berada di dalam kendali kita seperti pikiran, tindakan, dan kata-kata yang kita ucapkan. Selain itu, juga sistem ini mengajarkan tentang hal-hal yang di luar kendali kita juga seperti orang lain, peristiwa alam, dan segala sesuatu yang lain. Nah, di dalam buku ini juga banyak mengandung kata-kata yang meningkatkan semangat kita atau memberikan kita motivasi, seperti contohnya jangan takut pada kesulitan, karena di kesulitanlah kita menemukan kekuatan kita. Buku Filosofi Teras ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangannya. Adapun keunggulannya yaitu satu, dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kita, yaitu membantu kita dalam menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia tanpa takut dengan masalah yang akan kita hadapi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga buku ini sangat cocok untuk kalangan remaja seperti kita. Yang ketiga, penyampaian materi yang menarik. Buku ini menggunakan analogi dan contoh relevan yang diambil dari kehidupan sehari-hari sehingga membuat materinya mudah untuk kita cerna. Dan adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pembahasan yang kurang mendalam. Walaupun buku ini sudah membahas mengenai stoicisme secara komprehensif, pembaca juga mungkin perlu membahas secara dalam lagi mengenai dasar filosofi stoicisme. Yang kedua, kurang kritis. Buku ini menyajikan filosofi stoicisme secara positif, tapi kurang kritis. Mungkin pembaca perlu memberikan kritik mengenai filosofi stoicisme, sehingga pembaca dapat memiliki pandangan yang lebih objektif. Nah, jadi kesimpulan pada buku ini yaitu terdapat teori stoicisme atau filsafat Yunani Romawi kuno yang mengajarkan kita tentang bagaimana menjalani kehidupan tanpa berpikir buruk dan selalu bersemangat dalam menghadapi keadaan yang datang kepada kita. Selain itu juga buku ini memiliki banyak solusi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Apalagi kan di zaman-zaman sekarang banyak masalah yang tidak terduga datang kepada kita. Nah, buku ini bisa menjadi salah satu jawabannya. Mungkin itu saja resume buku mengenai filosofi teras ini. Saya Ariel Apriansyah pamit undur diri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.